Ketika seseorang itu menjadi seorang penyihir, maka dia terkena konsekuensi hukuman. Ya, seorang penyihir itu akan mendapatkan konsekuensi berupa hukuman di dalam syariat. Ya. Namun perlu kita bedakan antara kafirnya tukang sihir dan hukum membunuhnya itu masalah yang berbeda. Ini masalah yang berbeda. Ya. Mengenai hukuman mati untuk tukang sihir, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, tukang sihir ini dihukum mati. Ya. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, tukang sihir dihukum mati. Ya. Artinya tukang sihir ini jika dia terbukti tukang sihir, ya, maka dia dihukum mati. Baik itu sihirnya sampai pada tingkat kekafiran atau tidak, dia dihukum mati. Kenapa? Karena mudarat yang ditimbulkan dari adanya mereka itu lebih besar daripada hanya sekedar menghukum mati mereka. Yang kedua, para penyihir tidak dihukum mati, kecuali jika mereka melakukan sihir sampai pada derajat kekafiran. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang disebutkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab Jami'-nya. Ya. Jadi pendapat kedua ini mengatakan tukang sihir tidak dihukum mati sampai derajat kafir. Jadi kalau misalnya tukang sihir ini hanya mengandalkan obat-obatan ramuan, dia tidak dihukumi kafir dan tidak dibunuh. Tapi kalau sampai dia derajat kekafiran seperti dia menghambakan diri kepada syaitan, maka dia harus dibunuh. Dan pendapat yang lebih tepat, ya tukang sihir ini dihukum mati secara mutlak. Baik itu sihirnya dihukumi kafir hanya sekedar atau hanya sekedar dosa besar. Dan inilah yang diterapkan misalnya di kerajaan Arab Saudi, ya, di mana para penyihir akan dieksekusi. Para penyihir akan dieksekusi mati, begitu, karena mudarat yang ditimbulkan oleh mereka itu lebih besar, begitu. Iya. Ada beberapa riwayat yang mendukung pendapat ini, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa tukang sihir ini dihukum mati secara mutlak. Baik itu sihirnya dihukumi kafir atau hanya dosa besar. Dari Jundub bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huddus sahiri darbatu bisayf." Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya. Hadis ini adalah hadis yang mauquf, namun perkataan Jundub ini sebagaimana disebutkan oleh Ad-Darqutni dengan sanad yang sahih. Bahkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Bajalah bin Abadah, ia mengatakan bahwa Umar bin Khattab pernah menulis surat dan memerintahkan membunuh setiap tukang sihir, laki-laki atau perempuan. Bajalah mengatakan, kami telah membunuh 3 tukang sihir. Artinya di sini Umar bin Khattab memerintahkan untuk membunuh setiap tukang sihir, laki-laki atau perempuan. Ya, tanpa melihat apakah yang mereka lakukan itu sampai derajatnya pada hanya dosa besar atau sampai menyebabkan mereka kafir. Ya. Artinya di sini intinya kalau dia tukang sihir, laki-laki atau perempuan bunuh. Iya. Dari Hafsah radhiyallahu anha untuk menghukum mati budak perempuan yang telah menyihirnya. Lalu budak itu pun dibunuh. Ini diriwayatkan oleh Malik di dalam Al-Muwatta. Imam Malik. Imam Ahmad bahkan sampai mengatakan ada 3 sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpendapat bahwa tukang sihir itu dihukum mati, ya. Dan wallahu alam pendapat yang rajih bahwa tukang sihir itu dihukum mati, dan insya Allah ini adalah pendapat yang paling tepat. Kenapa demikian? Karena keberadaan para tukang sihir di tengah-tengah umat ini membahayakan sekali. Ini sangat membahayakan, membuka peluang orang ya bermaksiat, membuka peluang orang memanfaatkan fasilitas itu. Artinya kalau ada seorang penyihir, maka akan ada orang yang datang untuk meminta bantuan. Jadi di sini akan ada yang kufur, kemudian akan ada korban yang jatuh begitu. Maka yang lebih selamat adalah dengan menghukum mati, untuk menghukum mati penyihir, ya, agar mudarat
yang ditimbulkan tidak semakin besar.